dewe kudu belajar noto ati noto laku. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan bagi umatku. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan bagi umat Kanjeng Nabi? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngobrol ganjaran. Yang pertama, sapa wonge sing lakoni ibadah sunnah bakal diganjar karo Gusti Allah padha karo lakoni ibadah fardu. Lan sapa wonge sing lakoni ibadah fardu akan diberi pahala oleh Allah padha karo nglakoni 70 ibadah fardu. Dan barang siapa yang bersedekah 1.000 rupiah di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengganti, dilipat gandakan menjadi 1 juta rupiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mangkane arek-arek bonek lek wayah Ramadan niku sampun melaksanakan yakni bakti sosial, baik itu bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Tujuannya lek urung sempurna nglakoni ibadah fardune, ayo disempurnakno, tapi ayo nembeli dengan amalia sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yakni memperbanyak sedekah. Ya gak apa-apa. Lho ngene iki lho sing nggarai kula jenengan iki kaya dadi dulur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sitas niki, Beb. Sing penontone sing apa mustamike gak kudanan, sing ngisi kluncung. Iki panitia model apa? Ya gak apa-apa, ngosol dari kita. Santai, aja kesusu Mas. Nah, burung isu. Di dalam bulan Ramadan ada 2 kewajiban dan 1 amalia sunnah yang khusus dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama amalia fardunya, yakni kita diwajibkan untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kita ini termasuk manusia yang memiliki keberuntungan. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku ngumani poso, bisa melaksanakan puasa Ramadan itu hanya 9 kali. Sebabnya apa? Di dalam Asbabun Nuzul diterangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu untuk diperintahkan oleh Allah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Waktu itu beliau sudah berusia 54 tahun. Berarti lek Kanjeng Nabi wafat 63 tahun, hanya 9 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saged ngumani poso tenggene bulan Ramadan. Lah kula jenengan pirang puluh tahun, tapi tingkatannya ya beda. Lek tingkatannya Kanjeng Nabi khawasul khawas, tapi lek tingkatan kula jenengan niku ya kadang aras-aras. Jadi sering aras-aras ini timbang sregep. Tapi tetap belajar untuk kita lebih baik di tahun-tahun berikutnya, sehingga nantinya amal ibadah bulan jenengan saged sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing dadi pertanyaan lah ini tadi. Seringkali kita ditanya itu gini, lapo awakmu kok melok poso Ramadan? Lapo awakmu kok melok-melok poso Ramadan? Sampai-sampai ono sing rasis. Ono sing sampai rasis. Rasis iki apa? Wong ngene iku dibujui wong Arab lho, ya apa ngene iku?
gak kurang ajar model ngono. Poso niku apa Gusti Allah kok gak ngolehi maem? Gusti Allah tidak memperbolehkan minum, Allah tidak memperbolehkan merokok, Allah tidak memperbolehkan kita berhubungan dengan istri ataupun suami kita tatkala kita sedang menjalankan puasa. Iki maksudnya Gusti Allah, awak dhewe iki bakal disetting uripe model malaikat itu ya ora doyan mangan, malaikat ya ora doyan ngombe, malaikat ya ora doyan rokokan, malaikat itu ya ora duwe bojo. Yo misalnya dikai Gusti Allah bojo yo gak gelem. Sebab apa? Kita disetting waktu puasa uripe kaya malaikat. Sebab kehidupan ini Allah menciptakan 4 makhluk. Makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah berupa malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah itu setelah itu dilihat oleh Allah. Apa yang terjadi? Sifatnya malaikat itu api terus gak tahu elek, bener terus gak tahu salah, nurut terus gak tahu bantah. Akhirnya ya Gusti Allah rada bosen, alah kok mek ngene-ngene tok gak ono tantangan. Akhirnya menciptakan yang kedua yang bernama syaitan. Didelok gerak-gerik syaitan oleh Allah, apa yang terjadi? Ternyata syaitan ini elek terus gak tahu api, salah terus gak tahu, banggel terus gak tahu, oh gak tahu nurut koyo awakmu. Jadi kudu nurut. Iki penyakit setan. Lah akhirnya Allah loh kok tambah ini menciptakan yang berikutnya. Apa berikutnya itu? Yakni hayawan atau hewan. Nah kewan ini ada loro. Kewan yang bisa membunuh kula jenengan yang berbahaya, dan hewan yang hanya melulu memburu nafsunya. Digambarkan bahwasanya hewan yang senantiasa memburu, yang senantiasa ingin melukai kula jenengan, itu biasanya digambarkan dengan gambar celeng, ya, dengan gambar babi. Ya. Kemudian yang hewan yang senantiasa menuruti hawa nafsunya itu digambarkan sebagai apa? Kambing. Ya. Gonam, kambing, ya. Coba bisa kasar kan ya. Nah, lo Mario sifatnya juga beda. Sifatnya apa? Sifatnya yang namanya hayawan yang membahayakan, dia ini senengane meden-medeni wong, senengane lek ana wong apik kepingin dirusak. Lah, hal semacam inilah yang akan mengakibatkan manusia itu seperti yang namanya babi atau celeng. Lah, sedangkan yang namanya kambing itu biasa ya, ada juga dalam sifat manusia. Nah, akhirnya Allah menciptakan yang terakhir yakni manusia. Nah, manusia ini semuanya lengkap. Ya ono malaikate, ya ono setane, ya ono babine, ya ono wedhuse, ya wis lengkap. Mangane di saat ono konco, ya, ape diundang tahlilan misalnya, diundang tahlilan, mari ono sing ditakono iku duduk sapa sing mimpin. Tapi sing ditakono iku apa? Kira-kira engko iwake apa ya? Nah, iku berarti tandane wong iku kaya kambing. Lah mari ngono, ana maneh wong iku senengane rusuh. Pokoke titik-titik gawe rusuh, titik-titik gawe rusuh. Lho wong iki mau lho, modele kaya celeng kaya babi. Makane ojo sepisan-pisan di saat kita bersolawat, lek sampean gawe rusuh berarti sampean duduk menungso, sampean iku kaya wis ya, dieling-eling iku. Jadi cene semangat habaib teko, gak tambah ngeluh delok sampean.
semangat untuk bersolawat dengan baik dan hikmah. Lah kemudian menungso itu senengane merusak, gak iso noto tapi seneng merusak. Akhirnya wong iku mau gila lho kowe niku lho kelakuanmu koyok setan. Lah pada akhirnya ada manusia yang sering berbuat baik sampai Pak RW yang kayak fasilitas wis sampean gawe acara selawatan gak apa-apa. Yang penting protokoler kesehatan ini dijogo supaya apa bareng-bareng usah menyelesaikan yang namanya pandemi COVID-19. Akhirnya ya iki sampai wong itu orang sing ngomong, ya Allah Pak RW itu loh koyok malah malaikat. Saking apa? Saking apike memberikan fasilitas untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iki udane wis leren. Aku sama sing padha ngadeg ambek ya. Pegel Mas. Oh boten. Ya berarti sampai menisu ya. Ojo sambat, kalau hatiku lara oleh sambat Mas. Ya, sampean kok kedusan namanya. Walat sampean. Terus pokoknya ngadeg koyang. Kira-kira wis iku ndak wis reksonan kabeh iki. Ya wis, sak menten mawon, muga-muga enten manfaate. Intine awak dhewe ape poso iki uripe rencanae Gusti Allah, ape disetting model uripe kaya malah senajan nek imsak sampai maghrib. Bar maghrib itu kadang ya ana kaya setane maneh, ya malah sing akeh ana sing kaya kedusian ya. Dadi sing jenenge buka iku padha mulai kolok sampai gule, mulai sate sampai sego goreng. Padahal sing dimakmi ki lho mek 30-an petang puluhan. Itu karena apa? Karena kita memburu nafsu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesusahan yang ada, termasuk kesusahan yang mendunia saat ini, yakni pandemi COVID-19. Oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat. Ibarat yang namanya penyakit itu adalah ibarat tamu itu pasti kudu mulai. Lek ora ana tamu gak mulai itu berarti dudu tamu, iku ngono wong kontrak. Ya. Jadi tamu wajib pulang. Kapan pulangnya nanti Allah yang ngatur. Masuknya datangnya juga Allah yang ngatur, keluarnya pulangnya juga Allah yang ngatur. Tapi kita tetap ikhtiar untuk berdoa dan menjaga protokol kesehatan. Insya Allah ya, seluruh Syekharmania malam hari ini bonek ya, terutama matur nuwun buat bonek Korea ya. Apa ini? Seneng seduluran. Kemudian dari bonek Korea ya. Hongkong ya, Hongkong ya, alhamdulillah sudah bantu. Insya Allah amanah semua panitia dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.